Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mewawancarai Bapak Ray Ridata. Beliau adalah Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia untuk daerah Bali. Dan kita akan sedikit mengulas tentang angkutan umum di pasca Covid. Nah, karena berkaitan dengan akan adanya rencana apa yang disebut dengan new normal. Jadi pasca Covid ini seperti apa? Ya, walaupun kita bicara dengan konteks Bali, angkutan umum sudah nasibnya sudah terpuruk. Nah, apakah setelah pasca Covid ini akan seperti apa? Karena ini juga berkaitan dengan persoalan bisnis usaha dari angkutan umum sendiri. Kita langsung sapa Pak Ray Rianto. Om Swastiastu, Pak Ray. Om Swastiastu. Pak Ray, kalau kita bicara dampak Covid, tentu semua terdampak gitu ya. Dan salah satu yang juga paling dirasakan adalah angkutan umum juga secara bisnis. Nah, kira-kira oke, sudah terdampak dari Covid, nanti setelah era apa yang disebut era new normal atau Bali era baru, katakanlah istilahnya Pak Gu. Nah, bagaimana angkutan umum kita nanti di Bali, apakah akan membaik atau justru akan semakin terpuruk, Pak Ray? Terima kasih Pak Winata, juga pemirsa Bali TV. Saya kira pandemi COVID-19 ini kita tahu bersama bagaimana dampaknya. Kemudian apa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia, ya, tidak hanya Bali. Itu sudah kita ketahui, banyak hal yang berubah, bahkan berubahnya ada yang sangat drastis, ya. Saya perkirakan ada beberapa kegiatan yang sekarang ada, artinya sebelum Covid, kemudian akan tidak ada lagi nanti setelah pasca Covid ini. Demikian juga ada kegiatan yang sebelum Covid tidak ada, kemudian pasca Covid akan ada. Nah, ini tentu kita semua bisa memperkirakan apa jenis kegiatan tersebut. Karena ada beberapa hal yang mungkin akan berubah, sebagaimana yang disebutkan dalam new normal tadi. Artinya kondisi normal tetapi dalam situasi yang baru. Situasi yang baru ini tentu secara umum adalah mengharuskan kita seluruhnya mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang terkait dengan upaya-upaya menjaga kesehatan kita, kemudian menjaga produktivitas kita untuk tetap berjalan dalam situasi yang seperti ini, yang sebagaimana dikatakan bahwa kita berdamai dengan COVID-19, arti berdamai dengan situasi yang akan muncul pasca COVID ini. Tentu demikian juga halnya dengan sektor transportasi. Sektor lain sudah kita ketahui sudah sangat terganggu, terutama di Bali. Sektor pariwisata mendapat pukulan yang paling telak, gitu. Kemudian akibatnya adalah banyak pihak yang berkecimpung di sektor pariwisata secara langsung maupun pihak-pihak yang tidak secara langsung, ini semuanya terkena akibatnya. Jadi kita tahu bahwa andalan daripada Bali terutama adalah dari sektor pariwisata. Ini menjadi sepertinya kehilangan pegangan. Namun demikian, sebagaimana di Bali sendiri kita lihat hingga saat ini masih beberapa bagian kehidupan kita masih berjalan sebagaimana biasa. Hanya di beberapa tempat mulai diberlakukan hal-hal yang lebih diketatkan tentang pergerakan-pergerakan. Ini juga nanti akan berdampak secara langsung kepada usaha-usaha transportasi. Pertama adalah transportasi umum yang terkait dengan pariwisata. Ini sudah sekarang sudah lagi istilahnya lagi berhenti istirahat, berhenti bahkan istirahat total, ya, katanya. berhenti seluruhnya. Saya kira itu. Ya. Nah, kemudian untuk transportasi yang tidak terkait dengan pariwisata juga demikian. Kondisi sebelumnya, pada saat sebelum Covid saja sudah mengalami pasang surut, apalagi sekarang. Orang sudah mengurangi bepergian, sehingga penumpang sudah, saya kira sudah mulai berkurang. Namun apa yang kita harapkan setelah Covid ini berakhir, dalam arti berakhirnya adalah pembatasannya mungkin mulai dilonggarkan hingga nanti kehidupan normal baru ini. Kita bicara soal salah satu kehidupan normal yang baru yang
dipersyaratkan adalah tetap menjaga jarak. Betul. Kaitannya menjaga jarak di dalam penanganan percepatan penanganan COVID ini, salah satu sektor transportasi ini diharuskan untuk beroperasi dengan 50% kapasitas yang ada. Contoh misalnya bus dengan 40 tempat duduk, dia hanya boleh 20 tempat duduk. Artinya 50%. Nah, sehingga dengan demikian nanti kalau tetap ini berlangsung, saya kira pendapatan para pengusaha akan berkurang karena hanya boleh dibatasi hanya 50%. Kalau ini menjadi suatu keharusan ya. Tapi dari sektor pariwisata di Bali, saya kira kita semua tahu hampir kapasitas angkutan untuk pelayanan pariwisata ini tidak pernah terisi full gitu. Bahkan sangat diharapkan tidak full gitu. Satu mobil lah ya. Artinya ketika kondisi normal dalam kita bicara angkutan pariwisata tadi, memang tidak ada yang full ya Pak Ray. Jadi hanya terisi. Ya, karena sistem operasional angkutan pariwisata di Bali kan borongan. Isi full atau tidak full bayarnya sama gitu ya. Nah, bahkan sebenarnya secara teknis kita sudah melakukan pembatasan jarak sebenarnya dalam hal kenyamanan ya. Memang tidak ada maksud untuk urusan kesehatan pada saat itu kan ya. Itu adalah semata-mata kenyamanan. Nah sekarang bagaimana kenyamanan upaya kenyamanan itu kita bangun dari dulu, sekarang seperti mendukung upaya-upaya pemerintah dalam physical distancing ini. Nah, ini yang masih akan tetap berlangsung. Jadi dalam kata lain tidak ada persoalan bagi angkutan pariwisata. Yang menjadi persoalan nanti mungkin di dalam angkutan non pariwisata, yang mana mengandalkan apa yang dinamakan semakin penuh dia mengangkut penumpang, semakin banyak pendapat yang dia peroleh, yang kita sebut biasa dengan sistem load factor ya. Semakin tinggi load faktornya, semakin besar juga kemungkinan dia memperoleh pendapatan. Nah, seiring dengan semakin berkurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, ya karena berbagai persoalan, berbagai penyebab, antara lain adalah semakin masifnya pertumbuhan angkutan pribadi, terutama sepeda motor, semakin mudahnya orang memiliki jenis angkutan seperti ini. Kemudian diiringi juga semakin kurangnya kualitas pelayanan angkutan umum kita gitu. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat berat untuk bagaimana menarik minat orang menggunakan angkutan umum. Konsep-konsep ataupun strategi yang dijalankan oleh pemerintah Bali bagian selatan kita kenal dengan Transarbagitanya, ini salah satu upaya untuk membangkitkan kembali minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Saya kira nanti orang akan berusaha menjadi lebih baik baik oleh pelayan sendiri, pelayanannya artinya suppliernya, penyedia jasanya maupun penumpang sendiri. Nah, bagaimana nanti sekalipun secara aturan belum dipastikan bahwa apakah terus menerapkan seperti yang diterapkan di PSBB 50% atau akan dibiarkan seperti keadaan semula, dengan satu catatan bahwa sebenarnya dengan ketentuan sudah mengatakan jarak tempat duduk antara satu tempat duduk dengan tempat duduk lainnya itu lebarnya minimal 60 cm. Nah, ini pun kalau ini diberlakukan, saya kira sudah otomatis sudah menjaga jarak di antara penumpang satu dengan penumpang yang lain, walaupun awalnya adalah untuk kenyamanan gitu. Artinya kalau dari segi teknis transportasi angkutan atau transportasi umum di Bali ketika memasuki era new normal ini, kita karena perjalanan sebenarnya secara teknis siap ya Pak? Siap. Cuma persoalan kemudian dari segi bisnis mereka, misalnya apakah ini akan tetap menjadi membuat sektor swasta ini tertarik tidak dengan angkutan umum, menjadi penyedia jasa angkutan? Jangan malah tidak ada lagi pengusaha yang mau bergerak. Saya kira begini, ketika nanti pariwisata sudah pulih, gitu, katakan pulih, ciri-cirinya pulih. Itu buktinya pulih adalah ada orang datang. Ada wisatawan yang ada datang, kemudian trennya mulai meningkat. Ya. Dan orang yang datang ini pasti butuh transportasi. Dia tidak
tidak akan membawa transportasi dari negaranya. Dan ini mulai. Dan kita kembali kepada pola yang lama, misalnya mobil dengan kapasitas 5 tempat duduk biasanya diisi 2 atau 3 orang. Ini sudah memenuhi lah standar, katakanlah yang new normal kan, seperti itu. Kemudian tinggal sekarang jumlah turis Wisman maupun Wisnu yang datang itu seiringnya jumlahnya. Nah, ini kan angkutan akan mengikuti ya, begitu. Karena tidak otomatis dia membeli lagi kendaraannya. Atau dia sekarang tidak ada, saya dengar juga pengusaha yang menjual kendaraannya. Karena saya kira mereka masih sabar menunggu dan berharap adanya perubahan. Dan semoga saja Bali dengan taksunya ini memberikan aura tersendiri yang menjadi magnet tersendiri untuk menarik wisatawan. Sekalipun belum ada declare daripada banyak negara yang biasa datang, katakanlah yang tetangga kita Australia mengatakan silakan ke Bali atau mengizinkan warganya ke Bali, ataupun negara-negara lain yang 3 terbesar misalnya gitu. Itu baik. Kalau kita bicara tentang saya banyak gitu dengan kawan-kawan juga di sektor yang lain, ada semacam harapan juga pada pemerintah, misalnya transportasi, ada nggak harapan kebijakan dari pemerintah yang mesti dilakukan paling tidak untuk menjaga transportasi kita? Kalau kita bicara tentang angkutan umum, usaha angkutan umum yang banyak disediakan oleh swasta juga, walaupun juga oleh pemerintah ada. Apa yang Pak Rai mungkin sampaikan kepada pemerintah? Kebijakan seperti apa yang dibutuhkan untuk transportasi umum kita di COVID dan pasca COVID nanti? Ya, saya kira dari sebelum COVID pun, apalagi nanti setelah COVID, masyarakat transportasi Indonesia berharap bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor transportasi publik ini. Karena bagaimanapun juga pelayanan transportasi umum yang baik ini akan banyak sekali manfaatnya. Pertama adalah bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. Karena banyak orang yang tadinya menggunakan angkutan pribadi, terutama sepeda motor, bisa beralih menggunakan transportasi publik. Kedua adalah penghematan bahan bakar, penggunaan bahan bakar. Jadi orang yang sendiri-sendiri tadi sekarang dikumpulkan menggunakan bahan bakar yang lebih hemat dengan kendaraan yang lebih besar. Kemudian polusi. Tentu polusi ini secara kesehatan akan sangat-sangat mendukung lingkungan hidup ya. Dan yang terpenting dari semua itu adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, kita tahu bahwa sementara ini kan kita di mana-mana orang bicara soal korban, terutama yang meninggal akibat COVID ini, tetapi orang sepertinya melupakan bahwa korban akibat kecelakaan lalu lintas itu jauh lebih besar. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan adanya akibat dari COVID ini, ada orang meninggal, ada orang sakit dan lain sebagainya, bisa menyentuh hati masyarakat, baik itu pengusaha maupun pengguna jasa, termasuk pemerintah, betapa pentingnya menyelamatkan jiwa manusia gitu. Dan kita tahu bahwa di Bali sendiri sudah hampir 1,3 orang meninggal setiap hari. Kecelakaan. Indonesia hampir 83 setiap hari. Dan ini kita kurangi dengan COVID ini 2-3 bulan ini, saya rasa angka-angka ini menurun semua. Karena orang tidak bepergian, orang jarang sekali ada di jalan. Semoga ini bukan menurunnya karena orang tidak bepergian, tapi menurunnya karena perubahan perilaku kita. Disiplin kita berubah, artinya kita meningkatkan disiplin, antri ya di jalan, lebih sabar, lebih mematuhi peraturan. Inilah harapan kita. Tidak hanya berlaku untuk transportasi publik, kepada seluruh orang yang menggunakan jalan, supaya bisa lebih menyadari bahwa kita takut dengan akibat COVID, tapi ayolah kita sebenarnya lebih takut lagi dengan ancaman kemungkinan terjadinya sesuatu pada diri kita akibat kita sembrono di jalan raya itu. Seperti angkutan umum ini tetap merupakan, atau transportasi publik tetap harus menjadi perhatian pemerintah ya Pak Rai. Bukan hanya dari sektor bisnisnya, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana keselamatan tadi ya.
orang nggak sadar bahwa yang mati di jalan itu jauh lebih banyak Ya. akibat COVID ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ray Ya. atas waktunya. Saya kira ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita juga bersama bahwa dalam COVID ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama transportasi publik. Ya walaupun bisnisnya mungkin agak masih dalam tatanya besar seperti apa, tapi saya kira perhatian pemerintah dalam kebijakan transportasi publik nanti di new era ini juga harus new normal ya. Ya, New new normal normal. ini memang juga tidak melupakan jadi angkutan publik, apalagi di Bali ini angkutan pariwisata juga memegang peranan yang cukup penting. Demikian bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya.